Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat SAC, kita jumpa lagi di dalam permen kita ya, perbincangan menarik. Untuk kesempatan hari ini saya akan membacakan isi daripada koran Tempo.co ya. Sebelumnya saya sapa dulu pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga tetap dalam lindungan Allah dan sehat walafiat. Amin. Sobat, sebelum menyaksikan ataupun mendengarkan dari pemaparan ini, alangkah baiknya para penggemar dan penonton untuk selalu subscribe dan aktifkan loncengnya. Baik sobat, saya akan membacakan isi daripada berita yang dilansir oleh Tempo.co. Hasto, PDIP tegaskan tak pernah provokasi Jokowi untuk reshuffle Menteri Nasdem. Tempo.co Jakarta. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menegaskan partainya tidak berhubungan isu reshuffle di kabinet Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Jokowi menyebut adanya kemungkinan reshuffle di kabinetnya tak lama setelah Nasdem menjagokan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 mendatang. Hasto menjelaskan keputusan mengganti menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia yakin jika Jokowi pada akhirnya memutuskan maka keputusan ini didasarkan pada kebijaksanaan untuk mengganti menteri. Keputusan berada di tangan Pak Jokowi dengan penuh hikmat kebijaksanaan, mengambil keputusan terbaik bagi bangsa dan negara. PDIP kan gak pernah provokasi presiden, kata Hasto pada pertemuan sekolah partai PDIP. Bapak Hasto selalu mengingatkan partainya tetap menjalin komunikasi dengan Partai Nasdem. Kita tetap jalin komunikasi. Tadi Pak Utut sebagai ketua fraksi PDIP tetap membangun komunikasi termasuk dengan ketua fraksi Nasdem, kata dia. Sebelumnya, Hasto menyebut partai mendukung rencana reshuffle. Menurut dia, Jokowi memerlukan menteri yang loyal dan solid untuk menyelesaikan masalah rakyat, supaya nanti di pemilu 2024 dalam kondisi sense of happiness yang tinggi, karena kabinet saat ini mencapai sejumlah prestasi yang tinggi dalam memikirkan rakyat, kata Hasto. Menurut Hasto, Jokowi berhak menggunakan kewenangannya untuk mengevaluasi jajaran menteri, utamanya yang tidak tegak lurus menjadi perintah Jokowi. Pernyataan Hasto merujuk pada menteri yang merupakan kader Partai Nasdem. Pasalnya, partai ini mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 yang dinilai merupakan antitesa dari Jokowi. Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimilikinya untuk mengevaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden, terutama menteri yang melakukan antitesa dari visi misi presiden, ujarnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem
Surya Paloh menegaskan partainya bakal komitmen berjalan bersama Joko Widodo dan Ma'ruf Amin hingga kepemimpinannya usai pada tahun 2024 mendatang. Dia menyatakan sikap Nasdem ini tidak bakal berubah. Surya turut menyinggung munculnya desakan untuk mengeluarkan Partai Nasdem dari koalisi pemerintah pasca mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Dia menyebut komitmen partainya mendukung Jokowi Ma'ruf akan roboh. Ada yang mengatakan supaya mendesak meminta kepada Presiden keluarkan Nasdem dari koalisi pemerintah. Itu yang kita hadapi. Tetapi apakah memang sikap dan komitmen kita roboh? Saya katakan tidak pernah roboh, kata Surya Paloh di Nasdem Tower Senin 17. Baik sobat SHC, ini berita yang sangat luar biasa terkait dengan statement Bapak Hasto tersebut yang tidak memprovokasi daripada hak dan tanggung jawab Bapak Presiden Jokowi Widodo. Kita tahu bahwa kalau kita dilihat dari kepartaian di mana Presiden Jokowi ini ada di bawah naungan Ibu Megawati. Tentu hal ini menjadi suatu pertanyaan besar tatkala suatu tindakan dan keputusan tanpa adanya sebuah campur tangan dari PDIP. Ya, itu hal yang barangkali menjadi suatu pertanyaan. Tatkala sebuah keputusan yang diambil oleh Bapak Presiden itu menjadi hak prerogatif tersendiri tanpa ada campur tangan PDIP, kita ya sebagai masyarakat tentu bertanya-tanya, hal ini benarkah pernyataan itu terjadi ataukah sebaliknya? Ya. Kemudian di situ ada terkait dengan reshuffle, di mana kegiatan reshuffle ini barangkali ada pejabat menteri yang tidak loyal. Ada juga pejabat menteri yang barangkali tidak bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dan ada juga menteri tersebut ya bisa dikatakan tidak taat terhadap pimpinannya. Ya, maka dari itu kemungkinan terjadi ini akan di-reshuffle karena adanya sebuah isu ataupun tindakan yang dilakukan oleh Partai Nasdem dengan mendeklarasikan Bapak Anies untuk mencapres di tahun 2024 mendatang. Dan ini barangkali ya, dari tubuh presiden itu sendiri ataupun partai itu merasa kecewa sehingga ada di balik layar itu ada komunikasi yang tidak enak. Mungkinkah terjadi hal sedemikian? Ataukah dari partai-partai yang berkoalisi lainnya memberikan bisikan ataupun pembicaraan yang tidak memberikan legitimasi ataupun komunikasi yang barangkali bisa memecahkan koalisi dengan adanya deklarasi tersebut. Ya mungkin saja itu terjadi karena partai politik ini semua itu akan bisa terjadi. Hal sekarang memang berkawan, tentu 2 hari 3 hari ke depan bisa saja mereka itu akan bermusuhan. Dalam ilmu politik itu semua akan terjadi. Sekarang lawan dan besok lusa bisa menjadi teman sejawat kita. Ya, saya lihat reshuffle ini ya kalau saya cara pandang yang lebih jernih. Ya, barangkali tindakan reshuffle ini menurut Presiden lebih baik dan lebih mensolidkan ke depannya, ya itu hak prerogatif daripada Presiden Jokowi. Tetapi
saya pandang dari perspektif birokrasi politik. Ini tentu reshuffle ini mengedepankan orang-orang yang mempunyai talenta, mempunyai basic, mempunyai rekam jejak yang jelas, mempunyai catatan penting dalam jabatan sebelumnya. Itu catatan dalam birokrasi politik. Bukan hanya rekrutan yang terbaru ini hanya saja dilihat dari mereka itu mempunyai kedekatan, mereka itu mempunyai cara pandang yang lebih jauh, yang mempunyai cara pandang yang lebih progres. Ini bukan atas dasar dari karisma tersendiri, tetapi harus dilihat dari catatan dan pengalaman yang pernah mereka jalani sebelumnya. Itulah pengganti daripada reshuffle, bukan dilihat dari karismanya, kedekatannya. Tentu ini menjauhkan daripada birokrasi politik itu sendiri, ya. Maka dari itu adanya sebuah reshuffle ini harapannya, ya, tentu lebih baik ke depannya, bukan sebagai menggeserkan isu ataupun keegoisan adanya sebuah deklarasi tersebut, bukan dari situ, ya. Tentu niat dan itikat baiknya itu, ya, kita harapkan ini memang untuk mensolidkan, untuk memperbaiki Indonesia ke depannya, untuk melihat seberapa besar pengaruh terhadap kinerjanya dan ekspektasinya itu sesuai dengan harapan kita bersama. Baik sobat, mungkin sampai di sini ya terkait dengan ulasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, comment, and share.